Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wal alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah perpustakaan dan arsip digital Bapak Al-Muhdil Karim SIPM HUM yang telah memberikan tugas tentang Al-Khawarizmi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Sedangkan di negara-negara barat, Al-Khawarizmi dikenal dengan sebutan algoritmi, algorismi, al-Khawarizmi, dan sebutan dengan ejaan yang lainnya. Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizm. Jika sekarang tempat kelahirannya dikenal dengan kota Khiva di Uzbekistan. Keluarga beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khawarizm. Namun dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad. Sehingga disinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, Al-Mutashim, dan Al-Watsik, yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Pada masa itu terdapat Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim tak terkecuali Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi bergabung bersama cendekiawan yang lain di Bait Al-Hikmah ketika berusia 20 tahun. Semasa hidupnya, beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di sanalah beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan baik di bidang matematika, astronomi, sejarah maupun geografi, termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Karya Al-Khawarizmi tidak terlepas dari seorang ilmuwan yang bernama Diophantus. Berangkat dari karya Diophantus tersebut, Al-Khawarizmi menemukan banyak permasalahan dan kesalahan yang cukup sulit untuk dipahami. Dari situlah Al-Khawarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan aljabar. Karya pertama beliau dipublikasikan dalam buku aljabar yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, juga konsep diferensiasi. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Bahkan pemikir-pemikir barat pun mengakuinya. Selain itu, buku tersebut juga membawa kontribusi dalam kebahasaan. Kata aljabar berasal dari kata aljabar yang tercantum di dalam bukunya. Hasil pemikiran beliau dalam buku aljabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besaran-besaran geometri diperlakukan sebagai objek-objek aljabar. Al-Khawarizmi juga berkontribusi terhadap cabang aritmatika. Hasil pemikirannya mengenai bidang ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Jam'a wal Itafriq bi Hisab Al-Hin. Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Teori yang dibahas dalam buku tersebut merupakan titik awal penyeimbangan ilmu matematika dan sains. Dan dari buku tersebut jugalah
merupakan cikal bakal dari algoritma muncul. Di belahan Eropa, karyanya banyak ditranslasikan ke dalam bahasa Latin sebagai algoritmi, algorismi, alkhawarizmi, sehingga di literatur barat alkhawarizmi dikenal sebagai algorithm. Sebutan inilah yang kemudian digunakan untuk menyebutkan konsep algoritma yang ditemukannya. Perhitungan logaritma yang sekarang banyak digunakan secara luas terutama di bidang komputer atau sains dan engineering yang berasal dari hasil pemikiran alkhawarizmi. Algoritma tidak bisa terlepas dan selalu berdampingan dengan perkembangan teknologi yang saat ini semakin maju. Bahkan, untuk teknologi kecerdasan buatan sekalipun tak dapat pintar tanpa sistem algoritma dalam pemrogramannya. Menurut David Berlinski dalam bukunya yang berjudul The Advent of the Algorithm, The Idea That Rules the World, mengatakan dua gagasan terbentang gemerlap di atas Bludru. Yang pertama adalah kalkulus, yang kedua algoritma. Kalkulus adalah gagasan yang memungkinkan sains modern menjadi mungkin. Algoritma adalah gagasan tentang prosedur yang efektif yang memungkinkan dunia modern menjadi mungkin. Selain itu, matematika biner yang digunakan dalam pemrograman juga didasari oleh konsep algoritma dari alkhawarizmi. Perkembangan yang semakin maju bagi komputer digital dan pemrogramannya tak terlepas dari pemikiran beliau yang menjadi gerbang kemajuan. Algoritma sendiri yang kita kenal sekarang merupakan kata yang diambil dari kata algorismi, yang merupakan kata yang dilatinisasi dari namanya. Di samping algoritma, salah satu kontribusi yang dilakukan oleh alkhawarizmi yang cukup besar untuk perkembangan bidang komputer adalah memperkenalkan angka 0 dalam sistem penomoran Arab, yang nantinya diadaptasi pada bidang komputer. Angka 0 sendiri merupakan bagian yang ada dalam kode biner dan merupakan dasar dari pembentukan program komputer. Angka 0 sendiri digunakan kembali oleh George Boole, seorang ahli matematika dan logika asal Inggris untuk merumuskan aljabar boolean. Bahkan, aljabar sendiri merupakan salah satu konsep yang ditemukan oleh alkhawarizmi. Aljabar boolean memiliki peran penting dalam evolusi digital untuk mewakili bentuk-bentuk logis dan silogisme. Dengan simbol-simbol aljabar dan logika melalui formula yang beroperasi pada 0 dan 1. Alkhawarizmi diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi, dan semasa hidupnya karyanya tidak seputar bidang matematika saja, namun banyak bidang-bidang baru dari ilmu pengetahuan yang ikut berpengaruh dari hasil pemikirannya tersebut. Seperti pada bidang geografi, beliau menyempurnakan peta Ptolemus dalam karya yang berjudul Kitab Surat Al-Ard, dan menurut Paul Gales, hal ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk. Alkhawarizmi banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Di antaranya, yang pertama menemukan konsep aljabar yang kita kenal sekarang melalui buku Aljabar yang berisi mengenai persamaan linear dan kuadrat. Yang kedua, orang yang pertama menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka 0 serta mengenalkan sistem notasi desimal dan tanda pengalian 2. Yang ketiga, memperkenalkan tanda negatif pada bilangan. Keempat, membuat tabel perhitungan astronomi guna mengukur jarak dan kedalaman bumi. Tabel ini juga menjadi dasar untuk penelitian di bidang astronomi. Yang kelima, model pembuatan peta dunia yang dituliskan dalam buku Surat Al-Ard yang digunakan para ahli geografi barat dalam menggambar peta. Yang keenam, menemukan konsep alat penunjuk waktu dengan bayang sinar matahari dalam buku Sundials. Yang terakhir, menemukan konsep dasar algoritma melalui pembahasan aturan-aturan melakukan aritmatika menggunakan bilangan Hindu-Arab dan solusi sistematis.
Masih banyak lagi karya-karya beliau semasa hidupnya yang mempengaruhi ilmu pengetahuan saat ini. Selain ahli matematika, Al-Khawarizmi juga seorang ahli geografi, ahli astronomi, ahli astrologi, ahli sejarah, bahkan mengenai teori seni musik dan lukis yang beliau tuliskan dalam bukunya. Beliau merupakan sosok yang cerdas dalam berbagai bidang dan menjadi cerminan identitas Muslim yang sesungguhnya. Sebagai seorang Muslim, seharusnya kita bangga sekaligus menjadi cambuk bagi kita yang sering bermalas-malasan atau kaum rebahan. Demikian mungkin itu saja yang saya bisa ceritakan dari Al-Khawarizmi. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan atau melihat video ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.